Ya, keamanan dan etika di dalam e-commerce ini saling berkaitan ya, saling berkaitan karena eh, dari etika yang berbeda bisa menghasilkan sebuah tindak ketidakamanan yang barangkali tidak disadari atau karena ini persoalan etika, maka tidak ada semacam kesepakatan bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Ya, sebelum saya share ini, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya. Ibu, Bapak mungkin mempunyai atau menggunakan atau malah lebih dari itu aktif di sosial media seperti Facebook gitu ya. Nah, apalagi eh, Facebook ini sekarang dikaitkan dengan WA, ya sudah dibeli oleh WA sehingga datanya diintegrasikan. Nah, lebih luas lagi ya. Jadi secara tidak sadar kita menggunakan WA itu sebenarnya juga sudah terdeteksi juga di dalam Facebook atau sebaliknya. Ya. Nah, apa sih keunggulan dari Facebook? Bapak Ibu kok menggunakan? Ada di sini yang menggunakan Facebook atau barangkali aktif gitu? Mungkin di antara banyak. Oh banyak tapi kok diem aja ya? Ya mungkin Bu Tuti bisa mewakili dah. Ya, kalau mengatakan banyak itu pertanyaannya gini aja. Ibu atau teman-teman ini menggunakan Facebook ya. Latar belakangnya apa? Silakan. Mengapa kok Ibu menggunakan Facebook gitu? Kalau saya banyak mencari teman yang hilang, Pak. Jadi di situ akhirnya ketemu gitu. Terus informasi-informasi juga ada di situ. Kemudian ajang silaturahmi, Pak. Iya. Kalau informasi tentang apa, Bu? Banyak sih, Pak. Kalau saya itu ada grup LPMP ada, jadi informasi sering saya dapat dari situ. Maksudnya grup-grup gitu, Pak, grup pendidikan itu ada. Jadi kita memang pinter-pinternya nyaring aja, Pak, nyaring informasi yang manfaat sama yang enggak gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang aktif di Facebook. Kalau Bu Tuti tadi ingin mencari teman yang hilang, luar biasa kok iso goleki kancane sing ilangnya apa Facebooknya polisi. Iya, tapi Ya, benar ketemu di situ. betul. Dan Facebook ini menangkap keinginan Bu Tuti Eva ya, sehingga dia kemudian memfasilitasi dengan algoritma face staging ya. Apa itu deteksi muka ya. Jadi kalau kita berhasil mengupload atau pernah mengupload suatu wajah, maka wajah itu akan bisa dideteksi kemana saja. Ini wajahnya kayaknya mirip, terus akhirnya ketemu. Ya, jadi bukan hanya nama, teks, tetapi wajah itu bisa dideteksi. Maka harapan Bu Tuti Eva dan mengatakan nemok ke konco sing ilang ya memang betul ya. Nyenengke banget iki. Nah, aku sing duwe Facebook gitu, wah lah tak kayak ya dia. Mungkin ada yang lain, ini dari Ibu, satu Ibu, mungkin ada dari Bapak. Ya, boleh Pak. Kalau saya sih nggak terlalu aktif, cuman ya, cuman biasanya saya nyari informasi kayak ya seputar kayak peristiwa-peristiwa yang terbaru kan biasanya juga dimuncul di Facebook sama peristiwa yang lagi viral kayak gitu. Tapi lebih banyaknya saya mencari yang review-review film terbaru biasanya kayak gitu.
karena saya hobi nonton streaming, makanya biasanya nyari yang film-film yang terbaru kayak gitu. Jadi lebih informasinya sih tentang berita-berita yang lagi viral kayak gitu. Ya cukup Pak. Yeah. Pak Zainal, suka nonton film streaming? Nonton di mana Pak? Di website biasanya Pak. Website apa? Website biasanya kalau di Google kan sekarang itu susah untuk, kalau di aplikasi itu ada Duta Film. Itu yang terbaru yang belum muncul di Indonesia udah rilis di situ. Ya, jadi sebelum nonton saya nyari reviewnya dulu baru dicari di aplikasi itu. Nah, kalau nonton streaming itu bayar enggak Pak? Cukup pakai jaringan internet aja Pak, enggak bayar. Enggak, Bapak enggak bayar berarti? Iya enggak bayar. Ya. Kalau saya video langganan bayar Pak, tiap bulannya 30.000, 29.900. Langganan di apa Bu Tuti? Aplikasi video Pak. Oh, aplikasi video langganan. Iya, langganan. Kalau Pak Zainal ini enggak langganan, tapi menggunakan satu aplikasi yang juga tidak berbayar dan bisa menonton film yang bahkan belum ada di Indonesia gitu ya Pak Zainal? Iya. Ini sudah kan pakainya nonton Cruella juga Pak ya? Apa Pak? Sudah nonton film Cruella? Oh belum, malah belum, baru dengar malah. Iya. Kan saya lihatnya sesuai kayak di review di Facebook. Kalau reviewnya belum muncul di Facebook ya nontonnya Ikatan Cinta Mas Zainal. Punya videonya Mas Zainal. Ya kalau saya sih pakai itu Bu, apa yang TV Box. Jadi bisa nonton streaming tapi di TV. Bukan promosi, harganya juga murah, cuma 250.000. Nggak perlu langganan, cukup ada internet, kita bisa nonton apa aja kayak gitu. Oh, pakai TV Box ya? Ya, pakai. Nah, kalau yang streaming ini di internet ya, di Google ya? Bukan Pak, itu sama itu udah ada fasilitasnya. Kita tinggal. Di smartnya? Iya di smart TV-nya, iya. Yang penting ada jaringan internet aja gitu. Ya, kembali ke Facebook. Siapa yang mau cerita? Lain, terima kasih Pak Zainal. Sama-sama Pak. Oke Mas Irwan ya. Iya, kalau saya di Facebook itu ajang promosi Pak. Promosi? Iya, karena saya lingkupnya di swasta, jadi sekolah saya ya ajang promosinya lewat Facebook Pak. PPDB maksudnya Pak. Efektivitasnya gimana Pak? Ya kan di situ banyak siswa-siswi SMP, tingkat SMP yang menggunakan Facebook juga. Ya banyak yang ya boleh dikatakan komentar lah seperti itu dan tertarik mungkin Pak. Bahkan saya menggunakan Facebook Ads-nya Pak. Oh. Iya yang berbayar itu. Ya. Sebentar. Maaf, istri saya kekancingan. Ya, jadi Facebook digunakan untuk media promosi. Dan karena pentingnya, maka Pak Irwan menggunakan aplikasi Facebook yang berbayar, Pak ya, sehingga mendapatkan hak lebih banyak untuk melakukan penelusuran, gitu ya? Iya betul Pak. Baik. Kalau bayar itu berapa ya Pak Irwan ya? Itu tergantung dari jangkauannya Pak. Kalau jangkauan sekitar itu masing-masing sih Pak. Ada yang ya minimal itu kalau nggak salah 10.000 Pak. Jangkauan minimal. Murah ya? Iya dikalikan berapa kali tayang dalam artian 1 bulan. Ya maksimal kalau minimal 10.000 300.000-an Pak sebulan Pak. Oh jadi kalau 10.000 itu per tayangnya gitu?
Iya Pak, pertanyaannya jangkauannya kalau misalkan se-Jawa Tengah ya berarti jangkauannya mungkin akan lebih banyak lagi Pak. Oh, menarik ini. Berarti iklannya ini bisa dibatasi area gitu ya Pak Irwan ya? Betul Pak, betul Pak. Oh, ya, oke, menarik. Ya, ini membingungkan memang akhirnya ya bicara tentang Facebook, karena kalau awal mula dari pendirian Facebook ini memang hanya jejaring sosial untuk saling mempertemukan seperti kata Bu Tuti tadi, sehingga dia menjual atau mengandalkan algoritma jejaring ya. Nah, kemudian semakin dimodernkan, dipermudah, sehingga bisa mengenali wajah, ya, maka lalu pencarian ini menjadi lebih cepat karena user tidak perlu mengetikkan nama, tetapi sistem telah menawarkan ya dari wajah-wajah yang ditemukan barangkali ini adalah wajah yang Anda kenal, kan gitu ya. Menarik sekali, dan dengan adanya jejaring ini, ibu-ibu, ibu bapak ya, ini ibunya sudah muncul satu lagi dari ibu-ibu, sehingga saat kita itu mempublish sebuah pesan ya, mungkin seperti Pak Irwan itu, maka pesan ini otomatis akan terpublish secara ulang ke link-link kita, gitu ya. Saya punya link dengan Bu Eva, maka Bu Eva menerima pesan dari saya, Bu Eva punya link dengan Pak Abdul Rosyad, Pak Abdul Rosyad kemudian punya link dengan Mas Hilmi, dan seterusnya. Mas Hilmi punya grup, Pak Muhammad Abdul Rosyad punya grup, Bu Tuti punya grup, semuanya tersebar ke grupnya. Sehingga bisa kita lihat berapa banyak saluran yang akan dilewati oleh satu buah pesan itu. Nah, kalau ini kemudian dilihat sebagai sebuah traffic yang cukup padat, ya, maka ini menarik untuk dipakai sebagai ajang menyebarkan iklan terselubung. Dan itulah yang bisa membuat Facebook senantiasa kaya dan memperkaya diri dari sisi teknologi, memanjakan user, karena dia mampu memonetiskan pesan-pesan tersebut ya untuk dititipi iklan. Facebook mendapatkan uang dari situ. Semakin user Facebook ini aktif mengirimkan pesan, maka akan semakin banyak iklan yang terdeliver dan akan semakin banyak pula uang yang didapatkan oleh Facebook. Begitu, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu tidak minta duitnya nih. Tidak ada yang kepikiran minta duit dari iklannya Facebook itu. Apalagi teman-teman yang aktif kirim pesan gitu. Kalau misalnya akun kita terkenal sih biasanya bayarannya ada sih ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita cuma pengguna biasa, terus kebetulan iklan tuh kan nggak langsung ada di akun kita atau lewat di beranda kita, di akun kita gitulah. Kalau di Facebook itu. Ya. Tetapi dari dari pesan yang dimunculkan, Facebook ini bisa menitipkan iklan yang diterima oleh teman kita, bukan kita. Kan kita juga sering dapat iklan dari Facebook kalau buka. Ya Pak, sering ada di beranda itu lewat. Nah iya. Ya, sangat mengganggu itu Pak. Iklan-iklannya.
Ya kadang ini Pak, apa ya, nomor teleponnya yang di Facebook itu disalahgunakan Facebook kadang Pak ya. Itu untuk menyebarkan iklan itu Pak. Jadi Facebook juga sering ini bocor, sistem datanya sering bocor itu ya Pak ya, beberapa kali ya. Jadi membahayakan sebenarnya. Iya. Ya, itu kalau sudah masuk ke kebocoran data, kita ranahnya berbeda lagi, Pak Magus ya. Jadi itu sudah berarti masuk ke ranah yang boleh dikatakan ada orang yang nggak suka kan ya. Apalagi kalau data di Facebook itu memang data benar kita, maka data kita terkirim kepada orang yang tidak berhak, lalu kita merasa dirugikan. Nah, kemudian bagaimana kita menuntut kalau sudah sampai ke arah itu? Kalau menurut saya itu bukan kesalahannya dari Facebook, tapi kesalahan dari kita. Kan biasanya kita menambil untuk data privasi kita kan sering dimunculkan atau tidak kan terserah kita. Kalau misalkan ada nomor telepon kita di ibaratnya dikasih iklan dan sebagainya, dikirimi iklan atau sebagainya, itu mungkin ngambilnya dari profil kita yang menampilkan nomor telepon kayak gitu. Jadi kayaknya bukan kesalahannya dari Facebook, tapi kesalahan dari kita yang menampilkan profil dengan nomor telepon yang kita miliki. Mungkin ya, seperti itu. Ya, tapi juga perlu diingat Pak Zainal, Facebook ini kerjasama dengan WhatsApp, bukan kerjasama, tapi sudah menggabungkan sistemnya, sehingga setiap pengguna WhatsApp yang mencantumkan nomor WhatsApp itu juga akan terdetek di Facebook juga. Tapi Ya. kalau pengaturannya privasi nggak bisa, nggak kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan ya? Nggak Iya, kelihatan oleh temannya Ibu ya? Iya Pak, nggak kelihatan kalau pengaturannya di privasi gitu. Tapi kalau pengaturannya semua lihat gitu, apa ya namanya? Semuanya Itu bisa lihat. semua gitu Pak. Dipubliskan gitu ya? Iya Pak, soalnya saya Ya. juga begitu privasi kayak gitu kan, biar nggak kelihatan gitu. Ya, tapi kan Ibu tidak tahu bahwa nomor yang di privasi Ibu itu tetap datanya ada di Facebook atau di WhatsApp, sehingga kalau itu atau misalkan ada orang yang menyusup ke data itu kan tetap juga bisa. Kalau kan ada pernah tuh pengiriman biar nyambung sama WhatsApp gitu kan, biar diklik gitu. Saya nggak pernah ngeklik, itu tetap nyambung apa enggak? Ya, kalau tidak nyambung barangkali memang tidak nyambung. Tetapi itu kan dalam satu sistem yang besar ada di Facebook semua. Artinya meskipun kita itu mengatakan bahwa kita tidak menghubungkan langsung dengan Facebook dan nomor kita adalah nomor privasi, atau mungkin Pak Zainal tadi, saya di Facebook nggak pernah ngetikkan nomor telepon, iya, tapi kan punya WhatsApp, sama aja. Facebook itu punya data dari WhatsApp itu. Nah, permasalahannya kalau ada orang yang bisa menyusup data di dalam Facebook, maka dia akan mendapatkan data dari Facebook sekaligus juga dari WhatsApp. Jadi bisa saja memang kita sudah privasi, data kita tetap bocor, atau juga sebaliknya tadi Pak Zainal, saya tidak pernah mengentrikan di Facebook, iya, tapi WA punya, ya sama saja sebenarnya. Ya, fokus saya kembali ke yang tadi, bahwa Facebook ini kaya karena memonetaskan setiap aktivitas dari delivery data itu. Setiap orang, user yang aktif di Facebook, tentunya akan menyenangkan Facebook, sebab ratingnya akan semakin tinggi, lalu lintas datanya semakin banyak, dan nilai iklannya juga yang dideliver akan semakin tinggi. Nah, tadi saya bertanya, Bapak Ibu paham ini ya, paham kan bahwa dari aktivitas kita, itu Facebook mendapatkan uang. Kalau aktivitas kita tidak mendapatkan uang, dari mana uang Facebook itu? Ya. Dari kita, Pak.
Dari kita. Iya, memang dari aktivitas ibu bapak itu. Bukan ibu bapak kan nggak bayar semua nih. Kecuali Pak Irwan ya. Pak Irwan tadi berbayar karena memasang iklan. Ya. Dan iklan dari bapak itu akan terdeliver semakin cepat saat semakin banyak orang-orang dari grupnya Pak Irwan itu yang melakukan aktivitas untuk share data. Dan pemasangan iklan yang cuman sampai mungkin 200-300 ribu per bulan sudah bisa menjangkau seluruh Jawa Tengah dan lebih mungkin. Wah, itu kan juga murah sebenarnya. Murah. Nah, kita kesampingkan yang Pak Irwan yang adalah pemasang iklan. Yang lainnya yang hanya menggunakan. Nah, tidak pernah ya Bapak Ibu ya, pikirkan. Nah, ini sebenarnya yang menarik buat saya untuk kemudian memberikan materi tambahan pada pagi hari ini. Karena iya ya, kita selama ini senang dengan Facebook. Kalau tadi Bu Tuti Pak, ajang silaturahmi, banyak informasi. Yang penting adalah sharing saja. Klarifikasi biar tidak terjebak hoax. Tapi kadang-kadang kita senang juga ada hoax ya. Nah, itu apapun yang kita lakukan yang menyenangkan itu sebenarnya akan menghasilkan uang untuk Facebook. Nah, tapi kita tidak pernah berpikir kok aku nggak entuk bagiannya ya. Mestinya kalau saya sekali share itu dapat Rp10 gitu kan ya lumayan. Saya akan aktif, lalu dari Rp10 berapa kali saya share, berapa banyak saya punya jejaring, lalu saya dapat duit. Itu kalau monetize kan seperti itu. Tapi faktanya kan tidak. Nah ini kalau kita bicara tentang hukumnya gimana ini? Nah, kalau tadi saya tambahkan lagi, tadi siapa Pak Jainal, siapa yang sudah mengusik tentang privasi ya, keamanan data seperti itu. Nah kalau sampai informasi pribadi kita itu tersebar, karena Facebook itu memang fungsinya untuk menyebarkan seperti itu. Lalu bagaimana kita menuntutnya? Pun sebenarnya bukan hanya Facebook, tapi juga Google. Ya, Google ini sudah banyak sekali mengikat kita. Contohnya ya pagi hari ini pun kita menggunakan Google Meet. Tetapi kalau saya menggunakan Google Meet ini jaringan dari kampus. Dan kampus memang punya kerjasama dengan Google. Maka sampai berapa jam pun ini tidak akan terputus. Teman-teman juga pakai emailnya dari Udinus, maka aman, ya tidak perlu minta izin saya untuk gabung. Nah berbeda memang karena kita punya kerjasama, bahkan Udinus juga beberapa kali menjadi duta dari Google ini. Nah, Google sebenarnya juga melakukan hal yang sama juga seperti Facebook, tapi dengan cara yang berbeda, lebih banyak mengandalkan browser maupun menggunakan search engine-nya. Bapak Ibu, ini memang persoalan yang kalau kita bicara tentang etika, memang etika itu bukan hal yang universal. Ada yang universal, tapi ada yang tidak. Nah, kalau tadi saya sudah mengkaitkan dengan kehilangan privasi, ketidaknyamanan, kemudian kita bicara tentang hukum, maka itu akan berbeda lagi. Ya. Apakah Indonesia ini bisa mengatur Facebook supaya Facebook memberikan uang pada usernya itu yang dari Indonesia? Apakah bisa Indonesia itu memberikan aturan kepada Google, Facebook, dan segala macam media sosial itu untuk tidak
atau untuk meminta izin kepada user-usernya saat akan men-share profil tentang user itu. Nah, kalau lihat hari ini ya faktanya nggak ada. Hukum di Indonesia belum menjangkau ke situ. Hukum IT-nya belum menjangkau ke situ. Nah, kalau Indonesia kemudian berpikir ya seperti apakah ya tidak ada yang berpikir seperti Pak Imawan, berpikir. Tapi akan muncul pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia punya daya tawar? Kalau Google nggak mau, tidak setuju dengan aturan di Indonesia, nyahlah Google dari bumi Indonesia. Pasti akan banyak netizen yang nyerang pemerintahnya daripada pemerintah itu. Ya, pasti banyak. Dan akhirnya pemerintah tidak punya daya tawar karena netizennya atau mungkin bahkan pemerintah sendiri, lingkungan pemerintah itu tergantung. Ya ini sama dengan kasus Microsoft dulu kan. Microsoft dulu akan melacak ya pengguna dari Microsoft, produk-produk Microsoft untuk kemudian mau berbayar. Nah, Indonesia punyakah daya tawar untuk itu? Tidak punya, Bapak Ibu. Indonesia tidak punya. Sehingga sampai dengan akhirnya siapa presiden waktu itu ya, yang terpaksa harus masuk ke kantornya Microsoft. Sepertinya zamannya Pak SBY sebenarnya. Sehingga waktu itu kritikan begitu besar. Bagaimana mungkin seorang kepala negara sampai menemui hanya seorang pemimpin perusahaan, yaitu Bill Gates. Ya karena ini masalah negara. Kalau Indonesia pada waktu itu mau membayar, nggak kuat. Nah, kalau Indonesia tidak mau berbayar, maka Microsoft akan mati untuk seluruh Indonesia. Itu berarti akan banyak pekerjaan yang mati juga untuk Indonesia. Browser-browser yang masih menggunakan Microsoft pada waktu itu, atau bagaimana banyaknya dokumen yang menggunakan Microsoft Office tidak akan berjalan lagi. Nah, Indonesia nggak berani seperti itu, maka kemudian melakukan negosiasi. Nah, dari negosiasi itulah kemudian Indonesia mendapatkan keringanan ya, untuk membayar, karena mereka juga bisa mendeteksi kan, waktu itu dengan meluncurkan satu software itu, kedetek semua. Nah, ini kita bicara sudah masuk ke ranah hukum dan sebenarnya juga bisnis. Ya. Seperti Pak Zainal Abidin, kalau tadi cerita bisa nonton film tidak bayar, seperti ini kan bagaimana seorang produser film kemudian akan bisa mendapatkan uangnya untuk memproduksi itu aja sekarang sudah, waduh, miliaran Mas, miliaran. Nah, sudah mengeluarkan uang miliaran, lalu dia dapat uangnya dari mana kalau kita nonton nggak bayar? Maka ada gedung bioskop itu kan upaya untuk mengembalikan modal bagi insan perfilman itu. Enggak apa-apa Pak Zainal, saya juga sering nonton film gratis kok. Tetapi satu hal yang kita tetap sebagai seorang akademisi ya, ilmuwan juga, orang yang lebih berpengetahuan, maka kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar sebenarnya. Ya, apalagi Pak Zainal tadi mengatakan film yang belum masuk Indonesia saya sudah tonton. Berarti kalau nanti film itu masuk ke Indonesia, dipasang di 21 atau di Cineplex apapun, ya Pak Zainal tidak akan nonton kan, karena sudah tahu ceritanya. Nah, lain kalau mungkin masih bujangan, nonton film itu kan bukan karena filmnya, tapi karena ingin berduaan di tempat-tempat yang gelap ya, beda sendiri itu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke ruang etika di dalam e-bisnis, ini akan banyak hal yang kita harus lebih kritis. Nah, kita masuk atau contoh yang lain adalah tentang apa ini, aplikasi makanan ya. Sekarang ini sudah PPKM ya.
pembatasan kegiatan ya Ibu Bapak, yang di Tegal otomatis ya, karena Tegal juga cukup tinggi di Jawa Tengah, Tegal, Brebes ya. Kita akan tidak bisa jalan kemana-mana nih, mau makan ya kalau bisa kita menggunakan aplikasi. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu pengungkapan ya, dan mungkin ini karena ada yang mengungkap. Kalau saya pribadi sih, kasusnya kalau mau diungkap di aplikasi makanan ini, baik itu GoFood atau GrabFood, sebenarnya akan lebih banyak kasus yang dimunculkan kalau orang Indonesia itu peduli. Tapi orang Indonesia ini memang luar biasa mulianya, sehingga kadang-kadang unsur permisifnya itu tinggi. Permisifnya itu tinggi. Ayo wis lah tak apa-apa wong meng mangan 10.000, wis rasah tuku meneh bae kan itu. Nah, kejadian yang kemarin dibongkar adalah ketika ada sebuah rumah makan lah begitu ya, menggunakan nama rumah makan yang terkenal. Ya. Misalkan kalau di Tegal itu ada sate Batibul yang terkenal, mana ya? Halo, orang Tegal mana? Sate Wendy's, Pak. Sate mana Pak Magi? Sate Wendy's. Sate Wendy's ya. Nah, nanti kalau saya kesempatan ke sana, kita makan di sana Pak Magus ya. Siapa? Tapi saya sendiri biasanya, karena kalau dengar istri saya di sana ini, jadi nanti diem aja. Ada seseorang yang menggunakan misalkan sate Wendy's gitu ya, Batibul Wendy's. Nah, begitu, tapi alamatnya tidak di situ. Nah, pertanyaannya lainnya kan, lo orang ini beli di aplikasi sering ngecek alamatnya enggak? Sering tidak, ya. Percaya aja, Batibul Wendy's itu jualan sate, ya sudah, beli sate. Nah, ternyata tidak di Wendy's yang sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi cuman rumahan biasa. Dan ternyata orang ini atau warung kecil ini punya akun lebih dari 1, bahkan 5 atau 6, dan semuanya menggunakan nama-nama rumah makan yang terkenal itu. Nah, jadi kesimpulan sementara, rupanya Gojek ini tidak memverifikasi bagaimana standar dari anggota-anggotanya ini. Apakah itu benar rumah makan dia, atau apalagi masuk ke dalam lagi, ya. Bagaimana tingkat higienitasnya, apakah masakannya mengandung zat-zat yang berbahaya, apakah kualitas sayurannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Bikin capcay itu apakah benar masakan segar atau mungkin sayur-sayur yang sudah jangan-jangan bekas juga. Ngomong rezeki jorok ya. Ya, kita nggak pernah tahu itu. Ya. Nah, permisifnya adalah wah kok enak yo, ketoke sayure ora seger. Nah, paling kita mengatakan itu aja. Tapi kita tidak pernah melakukan penuntutan. Nah, kalau kita melakukan penuntutan, jalurnya kemana? Dasar hukumnya di mana? Ternyata juga terkadang tidak ada. Nah, ini kalau kita bicara etika di dalam bisnis ini. Ya. Baik, mungkin di slide ada ya, di slide ada, silakan teman-teman lihat saja. Saya coba sharekan satu slide ya. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang dimensi dari moral itu lebih dalam dari etika ya. Sebenarnya kalau etika ini berkaitan nanti dengan kemampuan seseorang, daya nalar seseorang,
kemudian budaya, itu akan menimbulkan etika. Tapi kalau moral ini biasanya lebih universal nilainya. Ya. Kita bicara tentang dimensi moral, atau mungkin ke sebelumnya dulu ya. Bentar. Ya, oke. Oke, mungkin ke sini dulu. Baik. Ya, kalau kita bicara tentang etikal ya, internet atau juga teknologi yang lain itu bisa memunculkan sebuah kejahatan yang baru. Itu tadi saya sudah sedikit singgung. Tetapi masalah jahat dan tidak, kalau kita tidak mempunyai ranah hukum dan dasar pemikiran kita juga agak berbeda, maka itu ya tidak dianggap kejahatan juga mungkin ya. Jadi contoh seperti kasus yang rumah makan tadi yang menggunakan nama-nama yang keren ternyata bukan. Nah ini ternyata juga tidak mendapatkan tuntutan apa-apa dari warung-warung atau dari rumah makan yang dia gunakan. Kasus ini menjadi sebuah kasus perdata saat seorang tukang ojek itu punya kepekaan. Nah, sejauh mana tukang ojek itu punya kepekaan dan apakah dia mempunyai hak untuk menegur rumah makan itu? Nah, saya juga tidak tahu. Kalau dia tidak mempunyai hak untuk menegur, menilai, memverifikasi rumah makan tersebut, ya nggak akan bisa dibawa ke ranah hukum. Ya. Nah, kemarin itu terjadi karena kemudian diviralkan. Jadi yang bermain adalah kemudian moral, bukan hukum. Ya. Bukan moral, bukan hukum tapi moral. Tidak ada yang di penjara, tapi ya paling cuma diomong ke polisi. Paling ditahan semalam, diomong-omongi ya sudah. Padahal itu sebenarnya sudah merugikan nama besar dari rumah makan yang namanya dicatut. Tapi faktanya rumah makan yang namanya dicatut juga tidak melakukan tuntutan, misalkan adalah pencemaran nama baik. Misalnya adalah karena kerugian materialnya kan juga ada. Harusnya order itu masuk ke rumah makan dia, ternyata tidak masuk ke rumah makan dia. Jadi kalau nilai materinya sebenarnya ada juga. Tapi itu tidak terjadi. Ya. Nah, internet ini juga akan mempengaruhi lingkungan. Ya, kita sudah tahu juga. Kita kuliah sekarang ya sambil nyantai di rumah bisa ya, sambil nonton TV dan kadang telinga kita sudah stereo, multi stereo gitu. Kalau saya ini sudah lama-lama membelah jiwa kayaknya ya. Yang telinga kiri ujian skripsi atau ujian tesis ya, yang sebelah kanan rapat. Itu terjadi seperti itu ya. Jadi yang sebelah kanan itu mendengarkan orang rapat pakai laptop yang satu dipakai untuk menguji. Luar biasa. Itu selama pandemi ini terjadi sehingga lama-lama saya enjoy saja ini. 2 pertemuan saya lakukan, bahkan terkadang 3. Kadang 3 ya. 3 dengan misalkan ikut seminar gitu kan lebih netral. Nah, ini lingkungan yang baru juga buat kita sehingga akhirnya kita sekarang harus seperti saya harus mencari ruang kerja yang nyaman, internetnya, ruang kerjanya karena lebih banyak saya kerja di tempat itu ya, work from home itu. Nah, juga menciptakan nilai sosial baru. Ya, nilai sosial baru apa? Orang menjadi kurang berinteraksi. Ya, orang lebih senang menggunakan jasa apa itu? Ya daripada belanja ya sudahlah nyuruh aplikasi ya, aplikasinya suruh belanja dan banyak juga sekarang yang menyediakan itu. Nah, sehingga kesempatan atau kemungkinan kita untuk bisa ketemu dengan orang lain, menyapa itu menjadi tidak ada secara fisik ya.
karena yang penting itu belanjaannya. Ya, makan ya yang penting itu makannya ya. Padahal kadang makan itu ada nilai sosial yang lain. Nah ini menciptakan nilai yang baru buat kita. Ya tentunya di luar pandemi ya Bapak Ibu. Nah pandemi ini mungkin akan mendrive untuk ke arah itu lebih cepat, dan yang perlu diwaspadai adalah munculnya egoisme ya, egoisme. Contoh ya, mungkin teman-teman boleh mengoreksi saya karena kuliah ini diskusi ya, apalagi teman-teman S2 itu tampilkan kritis. Egoisme di sini agak semakin parah dengan COVID ini. Karena apa? Kalau ada orang meninggal, ya dulu kita sangat peka ya. Ada orang meninggal itu kita pasti datang melayat. Nah, sekarang banyak meninggal aturannya pakai prokes. Ya, apakah itu sebenarnya meninggal karena COVID atau kena COVID setelah meninggal kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau sudah di prokes meninggalnya, ya kita nggak bisa apa-apa. Dan itu terjadi berulang-ulang kepada orang-orang yang kita kenal. Lama-lama kalau ada orang yang kabarnya meninggal, kita cuek. COVID, ya sudah, diem aja. Wah itu bahaya nanti ya. Nanti kalau tidak ada pandemi ini, jangan-jangan rasa egois ini muncul sehingga ya nggak ada yang layat-layat lagi, takjiah gitu ya. Nah ini bahaya ya, muncul satu nilai-nilai sosial yang baru ya. Memang yang mati juga tidak berharap kita datang sih ya. Terus kalau nggak datang nanti didatangi kan ya tidak. Demikian pula dengan acara-acara pernikahan. Acara pernikahan, ya kakaknya ya, misalkan saudara kandung, kakaknya menikahkan di luar kota. Wah, salam ya, tak kirimi kadune bae. Nah, sudah seperti itu. Itu dianggap sebagai hal yang sah ya. Padahal kalau di budaya kita kan sebenarnya tidak ya. Apalagi kalau kakak kandung, saudara kandung menikahkan, kita pasti terlibat nganggu seragam ya. Untuk seragam sararane kan gitu ya. Jadi penerima tamu. Nah, misalkan seperti itu. Ini tidak ada nanti. Dan karena tetap karena pernikahan ini juga kadang-kadang ngebet ya, tidak bisa ditunda. Sehingga akhirnya muncul nilai baru. Oh, nikah itu yang penting itu ya itu catatan terus menghasilkan buku ya. Kalau orang Islam kan catatan di yang penting ada ulama apa kalau yang orang Islam tuh yang menikahkan siapa ibu bapak penghulu ya ada penghulunya, kemudian ngomong rampung sah ya toh, terus terdaftar di agama, selesai. Ya itu aja, selesai. Dan sekarang mungkin muncul baru, wah nikah enak ya, orang perlu keluar uang banyak untuk konsumsi, untuk sewa gedung, untuk seragam itu, untuk seragam among tamu enggak perlu. Ya. Cukup pengantinnya saja, orang tuanya, saksi, selesai sudah. Nah, lama-lama ya begitu. Nah, kalau ngundang juga sekarang yang ngomongnya ya begitu. Ya cukup ngomong lewat WA, doakan ya saya mau mantu. Oh ya selamat mantu, ikut senang, selesai itu. Ya. Lah ini bahaya juga, lalu memberikan nilai sosial yang berkurang daripada waktu dulu. Gitu. Ya. Nah maka kita memang harus hati-hati untuk hal tersebut. Masalah utama di dalam bicara tentang moral itu ada 4 dimensi, yaitu tentang hak informasi, hak milik, hak tata kelola, kemudian keamanan dan kesejahteraan umum. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 dimensi dan masing-masing dimensi ini mencakup ruang lingkup atau isu sendiri-sendiri. Yaitu ada isu etikal, ya, ada isu sosial, ada isu politik ya, yang lebih luas, ada kalau etikal itu lebih bersifat individu,
Kalau sosial itu berarti sudah mencakup kelompok masyarakat yang tertentu ya, belum semuanya. Tapi kalau kita bicara politik itu bisa menyangkut negara atau bahkan kumpulan negara atau kawasan tertentu. Mengapa kawasan tertentu? Karena juga belum tentu isu politik itu berlaku untuk kawasan yang lain. Ya, jadi contoh seperti Uni Eropa itu ya isu politik itu ya hanya akan dikatakan isu yang sekelas Eropa ya, tidak akan berpengaruh yang lain. Ya. Mungkin negara, tapi mungkin keluarnya hanya Eropa. Demikian pula Indonesia juga punya Asia Tenggara seperti itu. Jadi tidak tentu semuanya, tapi kita juga punya kelompok yang lebih kecil. Ya. Semuanya akan berhubungan dengan di situ. Jadi misalkan tentang information right, ya, hak untuk mendapatkan informasi. Nah, secara etis kita mempunyai pertimbangan sendiri-sendiri. Ya. Nah, itu tadi Bu Tuti atau mungkin Pak Jainal yang banyak menggunakan internet mendapatkan informasi, ya, berita-berita, ya. Ya, berita-berita mestinya dari sumber berita, tapi ternyata sumber berita atau wartawan sekarang pun juga cara menulisnya juga berbeda juga ya, gayanya berbeda. Ini akan menuntut satu kecerdasan tersendiri. Hak untuk mendapatkan informasi bisa bersifat individu. Ya, artinya apakah seseorang individu itu mau mempercaya atau tidak, mau menerima atau tidak, mau mengingat atau tidak, itu adalah hak individu. Meskipun juga ada informasi yang bersifat sosial. Ya. Nah, kalau tentang informasi yang sekarang ini, pengetatan mobilitas ini bukan lagi isu sosial, tapi isu politik. Ya, karena ini akan dikenakan kepada area yang lebih luas dan secara nasional ini punya dampak. Ya. Presiden telah mengatakan Jawa Bali, ya, pengetatan mobilitas. Wah, tidak ada yang jalan. Apalagi kalau ini sudah terjadi banyak permisi barangkali ya, kelunakan. Saya masih sangat ingat pada waktu awal pandemi dulu, itu jauh lebih ngeri kan, kesenyapannya maksud saya. Ya. Kesenyapannya itu sangat mengerikan. Dalam 2 minggu pertama, saya juga dongkrok di rumah, ya, kendaraan sampai remnya pada lengket semua, ya. Kemudian setelah 2 minggu, saya mencoba untuk berani jalan-jalan waktu itu, lebih dari 2 minggu, 3 minggu ya mungkin. Saya jalan dan saya mencoba masuk jalan tol, ya ternyata jalan itu pun saya ragu, ini jalan tolnya ditutup atau tidak. Oh, ternyata dibuka. Ya. Kalau di dekat tempat tinggal saya ini ada rest area yang sering menjadi tempat wisata atau tempat nongkrong akhirnya untuk orang Semarang dan Ungaran. Saya mencoba ke rest areanya. Waduh, oh gelap ya. Padahal biasanya terang benderang. Sekarang menjadi gelap. Lalu saya iseng-iseng tanya pada satu rumah makan. Ya. Wah, Mas, sepi banget. Waduh, ya Pak, ini ya kalau kami berhenti jelas mati. Maka kami mencoba untuk bertahan meskipun napas tersengal. Itu katanya pendapatannya turun 90%. 90%. Ya beruntung masih tetap ada yang makan dalam 24 jam itu ada 2 atau 3. Ya, pendapatannya mungkin dulu anggap aja per hari 1 juta, sekarang bisa mendapatkan 10.000, itu sudah katanya baik. Wah, itu mengerikan banget ya, mengerikan. Mungkin juga pernah cerita ke teman-teman pada waktu kita kuliah, kapan ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya kuliah dengan ibu bapak dari Bali, ya, itu juga sama. Nah, ini semuanya itu adalah isu politik, ya, isu politik akan berdampak secara nasional. Nah, itu tentang information right. Lalu tentang property right,
hak milik, ya, hak kepemilikan. Hak kepemilikan ini juga bisa bersifat individu, bisa bersifat sosial, juga bersifat politik. Ya. Individu misalkan ya rumah kita, saya mau kunci pagar itu kan rumah saya, mau saya kunci, mau enggak itu urusan saya. Mau saya pakai pagar atau saya tidak pakai pagar itu ya urusan saya. Ya, itu bisa, Bapak Ibu, bisa seperti itu. Nah, kecuali kalau dalam satu perumahan itu lalu dimunculkan sebuah kesepakatan. Ya, contoh di Semarang ini ada satu perumahan yang dibuat kesepakatan bahwa tidak boleh ada pagar. Nah, maka tidak ada satupun rumah di situ yang mempunyai pagar. Nah, karena pagar itu akan menyekat hubungan antar penduduknya. Jadi kepeduliannya kurang. Nah, mungkin perumahan ini ingin supaya warganya silaturahmi, jangan tersekat-sekat, maka ya tidak ada pagar, ya kan? Tidak ada pagar. Saking tidak, karena pagar tidak ada kan berarti ada jaminan keamanan. Ya, maka kemudian motor pun ditaruh di jalanan ya enggak hilang ya. Ada rumah yang sampai malam pintunya terbuka, ya kan? Setelah didatangi satpamnya ternyata yang punya sudah pada tidur. Nah, itu juga nggak akan ada yang hilang, ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah area yang sosial. Ya. Nah, apakah bisa menjadi satu isu politik? Ya, kalau hak kepemilikan isu politik bisa, yaitu masuk ke ranah hukum seperti tanah. Presiden atau pemerintah gencar sekali sekarang menciptakan sertifikat itu karena dia menghargai bahwa tanah itu harus jelas kepemilikannya, ya. Nah, sekarang juga terbukti dengan adanya sertifikat-sertifikat yang sudah dibagi, ternyata setelah dapat sertifikat tanahnya terkena lintasan jalan tol, ya kan? Wah, wes untuk sertifikat gratis, lalu dapat penggantian dari jalan tol begitu banyak, wah, kayak mendadak jadi OKB. Tuku mobil raketong meskipun belum bisa nyopir. Nah, itu yang terjadi yang kemarin di Jawa Timur, ya. Kemudian juga dari sisi tata kelola. Dari sisi tata kelola ini juga bisa mulai dari individu sampai politik, ya. Individu yaitu tadi perorangan, ya. Saya tidak akan menghubungkan WA saya dengan Facebook. Meskipun keinginan dari Facebook itu pengennya begitu, ya. Apa gunanya saya membeli WA dengan harga yang fantastis? Berapa waktu itu kalau tidak sampai 1,25 triliun kalau nggak salah. Ya. Beli harga yang fantastis tujuannya untuk apa? Untuk semakin men-spreading, menyebarkan yang lebih luas. Nah, kok malah tadi kata Bu Robiatul, ya. Wah, saya nggak mau menghubungkan. Wah, itu hak individu sebenarnya, individu. Jadi cukup bijak juga Facebook tidak memaksa, ya, tidak mengotomatiskan. Ya. Nah, kemudian dari sisi sosial. Nah, dari sisi sosial, bagaimana penggunaan media sosial ini? Nah, namanya juga media sosial, ternyata dipakai untuk bersosialita. Ya, seperti Bu Tuti, saya yakin banyak punya grup, ya kan, di Facebook-nya, ya. Di Facebook punya grup, di WA punya grup, ya, mungkin HP-nya pun lebih dari satu atau laptopnya juga lebih dari satu, ya, karena terlalu banyak grupnya. Nah, dari sisi politik tadi sudah saya singgung. Pemerintah Cina ini sudah jelas, pemerintah Cina sudah jelas tidak boleh pakai WA. Nah, jadi di Cina tidak ada WA. Bahkan sudah muncul isu dan siap-siap meskipun ini tetap terkendala justru karena Google-nya yang berkeberatan, yaitu tidak boleh pakai Google. Oh, kalau tidak boleh pakai Google, pemerintah Cina bisa cukup kuat karena dia mempunyai teknologi. Ya. Nah, memang teknologi Cina ini uniknya. Jadi Cina itu teknologinya banyak yang maju. Tetapi tidak ada satupun perusahaan Cina yang besar. Ya, jadi contoh seperti iPhone gitu kan, orang tahu semua iPhone itu perusahaan yang besar.
mana ada perusahaan Cina yang sebesar iPhone? Nggak ada. Ya. Sampai sekarang barangkali yang sedang merangkak itu adalah seperti Xiaomi, ya, Vivo, ya. Tapi itu masih jauh, sangat jauh dibandingkan dengan iPhone. Sekalipun teknologinya sudah sama bahkan lebih bagus. Banyak telepon-telepon Cina itu mempunyai teknologi yang lebih canggih daripada iPhone. Tetapi tetap saja pemasarannya belum bisa menyamai dengan iPhone. Samsung, ya. Samsung itu dari Taiwan, padahal Taiwan itu negaranya jauh lebih kecil daripada Cina. Tapi produk Samsung itu sudah brandednya perusahaan Cina tidak ada yang menyamai. Nah ini memang aneh, ya. Aneh. Kembali lagi ke tata kelola tadi. Jadi pemerintah bisa mengelola mana teknologi yang boleh masuk, mana teknologi yang tidak boleh masuk. Ya. Pada waktu sekian tahun saya pernah ke Malaysia itu juga salut ya dengan pemerintah Malaysia. Bagaimana pemerintah Malaysia itu begitu taat, ya, bahwa seluruh negerinya itu hanya boleh menggunakan platform dari Microsoft. Luar biasa itu. Sehingga pada waktu itu misalkan saya kemudian mendownload browser Opera gitu ya, kemudian saya pakai untuk jalan, atau mungkin browser yang lain, Chrome gitu ya, saya install di komputer saya yang kemudian saya jalankan, kali berikutnya sudah diperingatkan itu untuk menghapus atau akan dihapus oleh pemerintah. Nah kalau didiamkan ya dihapus bener. Oh, itu hebat banget itu ya. Jadi pemerintah Malaysia mampu mengatasi seperti itu, semuanya harus berbasis Microsoft. Nah ini adalah sudah menyangkut tata kelola di tingkat nasional atau menjadi satu politik. Ya. Nah kemudian juga dari area keamanan publik, ya, ini bisa bersifat individu, sosial maupun politik. Ya. Mengapa ada hoax-hoax yang di ranah hukum, kan ada hoax yang nggak sampai ke situ. Nah ini karena kita lihat apakah hoax itu berpotensi untuk individu saja, ataukah sampai ke politik nasional. Ya. Nah, kalau sampai ke politik, maka pemerintah ya wajar saja untuk masuk. Ya, tapi kalau tidak, ya tidak. Jadi mungkin isu yang paling fresh yaitu ada apa itu olok-olokan dari Ketua BEM UI, ya, Presiden apa itu King of Lip Service atau apa itu ya. Nah itu kan hanya menyerang presidennya saja, ya. Hanya menyerang presidennya. Secara politik tidak berdampak, maka ya pemerintah ya cuek saja. Ya, pemerintah cuek saja. Tapi kalau isu ini disinyalir akan mempengaruhi stabilitas nasional, nah baru dia akan jalan. Ya. Oke, itu tentang dimensi moral dalam sebuah internet society. Ya, kalau kita bicara etika tadi, etika ini adalah studi tentang prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan tindakan yang benar atau yang salah, gitu ya. Itu etika. Nah, ini lebih bersifat personal, ya. Ada yang mengatakan ini benar, ada ini yang mengatakan salah, gitu ya. Menjadi sulit. Nah, sisi sulit inilah yang lalu harusnya membuat kita itu semakin bijak. Ya, ya banyak hal seperti itu. Kemudian juga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Ini setiap kita melakukan satu tindakan di dalam media sosial, maka mestinya kita harus punya tanggung jawab. Nah, ini mungkin barangkali kasus yang atau mungkin juga nanti aja lah, akuntabilitas itu artinya bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau kita ngomong apa-apa bisa diuji, maka kalau kita bicara tentang hoax misalkan, ya kita harus analisis. Ya.
kemampuan untuk menganalisis itu. Kemudian hukum, ya hukum yang mengizinkan individu untuk memulihkan kerusakan yang dia dapatkan, ya, kerugian yang dia peroleh. Ya. Nah, hukum itu akan diproses karena hukum itu jelas diketahui dan ada. Ya. Meskipun mungkin kita tidak tahu semuanya, ya karena kita tidak mendalami hukum, tetapi karena kalau di situ ada, maka kita berhak untuk menerapkan hukum itu. Dengan demikian juga kalau kita sudah masuk dalam hukum yang tertulis, maka kita punya kemampuan untuk mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi apabila di pengadilan-pengadilan yang rendah kita mendapatkan ketidakpuasan, kan gitu. Nah, ini barangkali saya ambil satu kasus gini. Pada masa Pilpres dulu banyak sekali hoax ya. Nah, yang salah satu hoax yang cukup fenomenal adalah ketika ada seorang yang bernama siapa itu Sarumpait ya, Sarumpait atau Sarung Kampret, Sarumpait ya, Sarumpait itu membuat berita bahwa dia dipukuli orang yang tidak dikenal. Nah, Sarumpait ini orangnya sudah tua, ya, lalu dipukuli di bandara, kan gitu kan? Dia mengaku dipukuli di bandara. Nah, pada waktu itu ada dua kelompok, dua kubu yang cukup kuat, ya, satu kubunya pendukung Prabowo, yang satunya pendukung Jokowi. Nah, karena Sarumpait ini pendukung Prabowo dan dia mengadu kepada Prabowo, lalu Prabowo membuat sikap, ya. Wah, sepertinya meyakini dan menuduh, bukan menuduh, tapi seperti meyakini bahwa ini perbuatan dari kelompok seberang, yaitu kelompoknya Jokowi. Nah, kemudian setelah itu berita ini menyebar kemana-mana, ya, sehingga ini menjadi isu politik nasional, itu menjadi isu politik artinya, karena itu mempengaruhi keamanan nasional. Nah, apa yang kemudian terjadi ternyata adalah itu berita bohong, ya. Nah, akhirnya yang dipenjara siapa itu? Sarumpaitnya, ya, Sarumpaitnya di penjara. Kenapa? Karena dia telah membuat berita bohong, ya. Nah, betul itu berita bohong, ya gebleknya si Prabowo itu kenapa kok dia langsung percaya, tapi kita juga tahu karakternya Prabowo itu. Nah, saya bukan bicara di sisi Sarumpaitnya yang di penjara karena itu sudah benar, tetapi yang menyebarkan itu siapa? Di situ ada peran media sebenarnya, ada WhatsApp, ya, ada Facebook, ada Google. Mengapa mereka tidak menyaring informasi itu? Atau sebelum saya tanya, bukankah mereka terlibat di dalam penyebaran hoax ini? Terlibat, karena semua menggunakan media mereka, Google, Facebook, WhatsApp, Telegram, dan segala macam. Dia punya peran itu. Apakah dia tidak bisa bertindak untuk mencegah itu? Bisa kalau mau. Dia blokir berita-berita tentang Sarumpait itu. Bisa. Apakah dilakukan? Tidak. Berarti Facebook, Google, WA, Telegram, mestinya juga pihak yang bisa dipersalahkan dalam hal ini. Kenyataannya, apakah dipersalahkan? Tidak. Nah, itu kembali lagi kepada tata hukum di Indonesia. Nggak ada. Tidak ada tata hukum di Indonesia yang bisa menyalahkan Facebook. Nah, apakah di dunia ini ada? Ada. Masyarakat Uni Eropa sudah mampu membuat hukum itu. Ya, menerapkan hukum itu. Bahwa media sosial atau jejaring sosial juga punya tanggung jawab untuk menfilter berita-berita.
Sehingga kalau ada berita-berita yang hoax ya, sampai tersebar, maka media sosial itu akan bisa dituntut secara hukum. Nah, di negara-negara Eropa itu sudah terjadi, tapi di Indonesia dan Asia enggak terjadi, tidak terjadi itu, belum bisa. Ya, mengapa belum bisa? Ya mungkin tidak punya daya tawar itu, belum punya daya tawar. Nanti daripada Google-nya ngambek, ya sudah saya enggak usah, saya tariklah layanan untuk Asia Tenggara gitu. Kita malah kelabaan, nggak bisa Google Meet seperti ini ya, meetingan seperti ini. Nah, itu contoh. Ya. Contoh. Nah, seleksi bisa saja dilakukan secara lokal. Lokal itu siapa? Pemerintah. Ya, karena media sosial itu kan global. Pemerintah bisa. Contohnya seperti di Malaysia. Pada waktu saya di Malaysia itu ada sebuah berita yang cukup hebat di Indonesia, yaitu tentang akuisisi tari Bali waktu itu. Di Indonesia geger, wah kutukan-kutukan, cacian-cacian terhadap negara Malaysia itu di media sosial Indonesia banyak sekali, bahkan di media-media sekelas Detik pun ada. Herannya, Bapak Ibu, di Malaysia itu tidak ada berita itu. Cari di Yahoo, cari di Google, nggak ada. Nggak ada berita-berita tentang pencaplokan atau tentang tari Bali yang akan diakuisisi oleh pemerintah Malaysia, nggak ada. Nah, itu kemampuan Malaysia, negara Malaysia untuk menyaring berita, ya, terlepas dari baik buruknya. Oke. Nah, proses untuk menganalisis dilema etika itu, karena mengapa dikatakan dilema? Karena memang tidak standar. Ya. Pro dan kontra tetap ada. Nah, itu yang pertama adalah identifikasi dan jelaskan faktanya. Ya, dengan jelas. Jadi kalau identifikasi ini dan faktanya ini jelas, nah, kita bisa membuktikan ini benar atau tidak. Lalu juga mendefinisikan konflik ya, pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Jadi kalau ini cuma ngomong nyinyir-nyinyiran antar pribadi, ya misalkan yang saya baca itu kalau ibu bapak seneng sinetron tadi itu apa cinta-cinta itu, mungkin juga mengamati berita antara Dewi Persik dan siapa itu yang cadel-cadel katanya itu ya, saya cuma ingatnya cadel. Ya itu mungkin tidak akan dipermasalahkan, atau jangan-jangan itu memang hal yang disengaja supaya masuk ke dalam berita, ya karena kita tahu juga sekarang media berita itu juga punya peran untuk menaikkan popularitas. Nah, kalau tadi saya sedikit menyinggung Pak Zainal tadi ya tentang sudah nonton Cruella atau belum. Wah ini karena saya juga setelah nonton Cruella itu ada yang saya petik, yaitu bagaimana Cruella itu memanfaatkan publikasi untuk mengenalkan diri, mempopulerkan diri sebagai seorang desainer yang ternama sehingga bisa mengalahkan desainer yang sudah lebih kondang lebih dulu. Ya, gitu kan? Itu menggunakan publikasi juga. Maka di dalam bicara tentang etika informasi itu, nah ini konflik-konflik itu kita akan lihat sejauh mana itu punya dampak. Kemudian juga dari pemangku kepentingan. Apa sih pentingnya kita ngurusi konfliknya Dewi Persik sama siapapun juga gitu kan? Dengan mantan suaminya misalkan. Ya kalau itu enggak ada urusannya, kenapa kita ikut baper malah kadang gitu ya. Ya itu contoh itu. Kemudian juga konsekuensi yang lain. Oke. Nah, lalu dasar untuk kita memegang etika itu apa? Ya, ini dijelaskan di sini ada sekitar 7 ya. Yang pertama itu golden rule. Golden rule itu aturan emas. Aturan emas itu apa ya? Aturan-aturan yang bisa dipakai sebagai dasar untuk kita bergerak.
Ya ini akan dipengaruhi oleh budaya kita, memang budaya kita. Ya, biasanya hal-hal yang dipengaruhi oleh budaya dan moral. Ini aturan Mas. Kemudian juga kita bicara tentang universalisme, ya. Universalisme bahwa satu keyakinan, bahwa satu pendapat itu belum tentu bersifat universal. Ya. Demikian pula sebaliknya, ya. Ada hal-hal yang universal yang harus kita ikuti. Jadi bolak-balik. Ada sesuatu yang sebenarnya tidak universal. Kalau tadi saya bicara tentang lingkaran itu, ada sisi etik, ada sisi individu, ada sisi sosial. Nah, kita bicara universalisme itu di situ. Nah, hal yang lain adalah yang cukup berbahaya itu adalah sesat pikir. Sesat pikir ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sleeping apa tadi itu diterjemahkan, saya mau sleeping rock apa kepleset gitu. Oh, ternyata maksudnya adalah sesat pikir. Nah, sesat pikir bahaya karena di Indonesia ini sudah banyak yang sesat pikir. Ya, banyak orang Indonesia yang terkena sesat pikir. Kita tidak bicara lagi strata karena ternyata profesor-profesor pun banyak yang sesat pikir di Indonesia ini. Ya. Sesat pikir itu kenapa bisa dikatakan sesat pikir? Karena secara ilmiah tidak bisa dibuktikan, tapi dia bisa mempercayai. Contoh ya, dulu di Jawa Tengah ini atau di Magelang pernah ada kejadian seorang dukun pengganda uang yang telah membunuh klien-kliennya. Nah, ternyata salah satu kliennya itu adalah seorang guru besar dari Universitas Diponegoro. Bayangkan. Seorang guru besar, profesor, ya, orang yang mempunyai jabatan tertinggi di dunia pendidikan, ya, terjebak untuk mempercayai dukun yang mampu menggandakan uang. Wah, ini kan sudah, ya sesat pikir itu. Karena tidak mungkinlah uang 100 juta lalu dijopo-jopo jadi 700 juta atau 1 miliar gitu. Dari mana itu? Wong mestinya harus ada nomor-nomornya segala. Ya kalau toh bisa, kemungkinan besar adalah uang palsu. Nah, ini contoh sesat pikir. Jadi, di Indonesia ini kok bisa ya Pak sesat pikir ya? Karena sistem pendidikan kita yang sebenarnya salah, ya, terlalu berorientasi ke akhir gitu loh ya. Jadi maka seperti Ibu Bapak ya mungkin semoga teman-teman ini karena mahasiswa Udinus ya pasca sarjana jangan sampai terbawa ya. Contoh kalau teman-teman ikut seminar ya, itu sering ada yang bertanya mana nih absennya? Lihat ya, mana absennya? Yang kedua, apakah bisa di-download materinya? Nah, saya curiga, kalau yang pertama itu saya curiga dengan yang orang tanya absen. Sebenarnya orang ini mau ikut seminar atau cuma pengen absen aja? Ya, saya menuduhnya pengen absen. Ya, karena apa? Ya, karena sebenarnya kan tidak perlu absen itu. Ya, seperti kasus kita meet seperti ini, ya. Pak, perlu absen enggak? Ya, enggak perlu toh. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang bergabung, saya yang tidak kok. Dari pertemuan ini kan sudah tahu kenapa harus pakai absen gitu loh. Ya, jadi ya tidak perlu. Ya, kalau masalah materi barangkali ya oke lah. Tapi mestinya ditanyakan itu setelah akhir. Ya, setelah akhir. Nah, karena siapa tahu tidak semua materi itu kan menarik juga. Nah, kita cuma menarik clue-nya saja. Itu juga nggak apa-apa. Ya, nah. Tapi kalau di awal-awal belum selesai sudah, Pak ini materinya bisa di-download. Wah ini saya pengen. Nah ini tolong teman-teman jangan seperti itulah. Ya. Oke, kemudian prinsip utilitarian kolektif, yaitu satu kesepakatan yang boleh diakui oleh beberapa kelompok. Ya. Nah, kelompok ya, artinya kelompok lain mungkin tidak mengakui, itu juga bisa menjadi prinsip. Nah, penghindaran risiko, ya ini juga menjadi satu prinsip. Kita mau percaya atau tidak, kita membahas atau tidak
Nah, kita bicara tentang risiko. Ya, kalau kita masuk ke kancah perpolitikan misalkan ya, Pilpres kemarin benar-benar membuktikan bagaimana orang Indonesia itu ada di dalam kondisi yang memprihatinkan ya, karena bisa-bisanya hanya berbeda pendapat pilihan presiden aja sudah sampai antar keluarga saja bisa ribut ya, itu lucu banget itu. Padahal kalau presidennya siapapun, apakah nasibnya berubah juga enggak juga. Nah, ini yang saya katakan risiko. Ya, kita harus lebih mementingkan risiko. Mengapa? Hanya karena bicara tentang seperti itu, kemudian ribut, sehingga antar karyawan, antar anggota keluarga, lalu menjadi tidak rukun. Nah, contoh, bukankah lebih mementingkan keluarga itu? Bukankah lebih mementingkan komunitas kerja kita barangkali? Ya. Kalau suasana kerja kita itu menjadi rusak karena pilihan-pilihan presiden misalkan, bahkan yang rugi kan perusahaan kita. Ya. Kalau perusahaan kita mendapatkan masalah, maka kita yang kena. Nah, presidennya nggak kena apa-apa. Ngapain kita ngurusin? Nah, ini contoh ketidakmampuan orang Indonesia itu banyak sekali ya. Saya juga heran ini. Keprihatinannya. Maka betul kita sekarang masuk ke Mas Menteri yang baru ini yang cukup edan menurut saya ya. Langsung merdeka belajar, kampus merdeka. Wah, ini karena ini akan meskipun belum banyak yang siap, tapi ini akan diharapkan menjadikan orang Indonesia itu pribadi-pribadi yang kritis dan mencintai passionnya ya. Dan nanti menghargai. Ya, jadi tidak seperti sekarang ini banyak orang yang menghakimi. Ya, menghakimi apa? Pekerjaan seseorang, misalkan menjadi petani, ya mungkin di Tegal itu kan masih banyak petani, jadi petani, ya mungkin seperti Bu Tuti Eva kalau punya, tapi ya, putranya di pesantren ya, mungkin kalau pesantren beda lah. Kalau tidak di pesantren barangkali nanti kalau anaknya itu dapat anak petani, enggak mau, mosok aku bisanan karo petani, nah itu berarti tidak sadar dia sudah melecehkan atau merendahkan petani. Ya. Nah, itu nanti tidak akan ada. Ya. Lalu tidak ada makan siang gratis. Oh, apa hubungannya, Pak? Ya, gini. Terkadang seseorang itu melakukan satu transaksi itu atau membuat satu kebaikan itu tidak berarti timbal balik. Bohong. Ini kalau menurut no lunch free, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya no lunch free, tidak ada makan siang yang gratis, itu seperti itu. Kok Pak Himawan kok baikan banget sih sama Pak Tony misalkan itu, kenapa toh? Nah itu atau karena Pak Himawannya baik, ya belum tentu. Ya, ternyata saya punya harapan. Ya, punya harapan apa? Ya saya baik sama mahasiswa saya. Karena harapannya supaya mahasiswa saya itu menyenangi kuliah saya sehingga bisa lulus. Nah, itu termasuk oh berarti ono sing diarepke to. Oh iya ada ya. Kalau tidak berharap itu ya aneh ya. Napa kowe minterke bocah ambuh ben sakarmu? Ya tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya kalau banyak dosen Udinus kok baik dengan mahasiswa pasca kok baik-baik ya. Nah, gitu. Ya bukan karena Bapak Ibu itu karena sudah bayar, bukan karena ben lek cepet metu. Jadi teman-teman jangan GR ya. Oh, kok baik-baik sama saya ya, karena senang dengan saya. Enggak. Ya pengennya Anda itu cepat metu gitu kan. Berapa kuliah di S2? 2 tahun loh. Ya kalau bisa 2 tahun itu lulus gitu. Jangan sampai lebih. Itu harapan kita. Ya, misalkan gitu. Makanya kuliah kok metenteng terus, mungkin di perguruan tinggi lain tidak seperti ini, ya, lain ya. Karena kita menginginkan Anda lulus tepat waktu. Oh, nah kalau saya tidak mau tepat waktu, waduh jangan, ya. Karena nanti merusak akreditasinya. Contoh itu, wow, ternyata ono karepe, nah, itu yang dikatakan no lunch free itu ya. Jadi jangan
Tapi baik ya untuk teman-teman ya, teman baik. Atau memang teman-teman pengen kuliah di Udinus 4 tahun? Lulusnya S2 4 tahun, nggak ada ya? 2 tahun. Wah, harus itu ya. Itu harapan kami 2 tahun loh memang ya. Jadi kalau Temen kami saya berbaik itu, Udinus 5 tahun belum lulus. gimana Bu? Teman saya ada 5 tahun belum lulus di Udinus sampai sekarang. Nah, itu mungkin salah tangkap Bu. Ya, jadi mungkin dia katanya mungkin terlalu mencintai Udinus. Kayaknya mau Ibu jadi Bapak kalau 5 tahun sudah tidak bisa sekarang. Ya, itu saya jamin di DU itu. Nanti harus melakukan apa itu? Registrasi ulang NIM baru, mungkin bisa transfer. Nah, setahun lulus boleh. Ya, karena sekarang ijazah itu kan pakai PIN ya. PIN Kayak dari gitu. pemerintah untuk menjamin keasliannya. Nah, pemerintah itu memberikan batasan bahwa yang diberi PIN itu 4 tahun. Gitu, mungkin Bu Adawiah ya. Iya, ini teman saya malah lagi ngebut katanya bareng biar lulus bareng sama saya bulan November. Wow. Padahal sudah 5 tahun. Sudah, Pak. Berarti ikutnya kan kakak kelas saya di Udinus. Kalau 5 tahun ya bisa sih lulus, tapi nanti tidak dapat PIN itu. Oh, gitu, Pak. Ya, ijazahnya dapat, bisa, tapi tidak ada PIN-nya. Nah, kalau tidak ada PIN-nya berarti tidak bisa dijamin keasliannya oleh dikti. Tapi nggak apa-apa memang, nggak apa-apa. Karena kalau itu hanya dipakai untuk yang penting lulus, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa memang. Nah, itu tolong nanti diperhatikan saja. Iya. Ya. Katanya bulan Agustus ini kalau ini mau diperpanjang harus perpanjang itu sih, Pak. Yang bayar 5 juta itu loh, Pak. Apa itu? Atau dia disuruh, wah belum tahu nih kasusnya nanti. Ya, karena banyak kasus dengan latar belakang yang berbeda itu pada ya. Iya, Pak. Baik. Tapi memang itu tadi ya, knowledge free itu kadang ya kalau dosen ini baik sama mahasiswanya itu ya itu saja ya. Kami cinta Udinus bisa mendapatkan kepercayaan di masyarakat karena kelulusannya tepat waktu itu menjadi satu penilaian. Nah, makanya kami ya pertemuan tetap 14 pertemuan ya, meskipun ya mungkin teman-teman di sini barangkali rotok bosen kuliah menghadapi laptop ya sambil dengerin itu tadi Pak, Bapak Ibu. Seperti saya ini sudah kadang-kadang harus terbelah 3 ya, bahkan terbelah 2, rapat dimintain pendapat, nguji juga pas bagian saya nguji, wah bingung banget kalau seperti itu ya. Nah ini kita harus memang shifting lah, berubah gitu ya. Baik, saya lanjutkan tentang privasi ya. Privasi ya, kalau privasi tadi sudah ada yang menyebut tentang privasi. Privasi itu hak moral individu, ya, yang harus dibiarkan untuk sendiri, gitu kan, bebas dari pengawasan dan campur tangan dari individu atau organisasi lain. Itu adalah privasi kita. Nah, kalau di negara lain mungkin privasi banyak berkurang, ya, seperti kita misalkan di Korea Utara ya barangkali. Baju aja, Cina itu dulu baju pun diatur kan, baju semuanya seragam, komunisme itu. Ya, kalau mungkin teman-teman lihat Cina tahun 70-an itu, ngeri banget. Jauh di bawah Indonesia sebenarnya. Tapi begitu dia menapai satu modernitas tertentu, maka dia sudah begitu kuat. Ya, sehingga saking kuatnya maka Cina lalu muncul sebagai negara yang ambigu. Ambigu itu modern, ya, tapi sebenarnya kultur tradisionalnya kuat juga. Ini hampir sama dengan yang di Bali. Ya, maka orang-orang Bali itu atau di Bali itu selalu menarik. Karena saya juga pernah tinggal di Bali juga, mengenal lebih masyarakatnya lebih dekat, banyak teman dekat orang Bali asli, lalu filosofinya itu ketangkep gitu loh. Wah, luar biasa ini orang Bali ini ya. Jadi
modernitasnya oke, tetapi nilai-nilai konvensionalnya itu tetap terjaga. Jadi contoh ya, ini contoh saja, misalkan saya kenal seorang gadis muda ya, gadis muda, seorang musisi gitu. Nah, kalau musisi gadis muda itu piye to tampilannya ya tatoan ya. Kenapa tatoan? Karena tatoan di punggungnya. Nah, karena di punggungnya sudah ditato begitu indah, nek dipamerke kan yo eman-eman gitu. Sehingga kalau pakai baju biasanya punggungnya kelihatan. Melotrok kanan kiri ketok kotange. Oh, itu biasa banget. Pakai celana pendek-pendek banget. Itu tampilan sehari-hari seperti itu. Ya. Tongkrongannya numpak Harley. Wah, wis piye meneh ya. Lalu saya tanya, "Kamu begitu kekinian?" Pertanyaan saya. Nek kowe terus apa kowe iki sih sembahyang? Yang 3 kali sehari itu pakai memberikan persembahan itu. Ternyata tidak berani meninggalkan itu, nggak berani. Jadi kalau pas saatnya itu ya dia pakai baju adatnya itu terus berdoa. Nah, itu tradisi yang selalu dijaga. Luar biasa itu, modern oke, tapi nilai-nilai tradisionalnya tertangkap. Ya, dan itu tidak bisa diganggu ya. Ya, bahkan kalau di Bali itu adanya pura itu menjadi sebuah kewajiban. Ya, meskipun agamanya Islam atau agamanya tidak Hindu ya, itu tetap harus punya pura di depan rumahnya. Ya, rakyat minggu hiasan, tapi harus ada itu. Nah, ini contoh yang sudah diangkat ke era sosial tadi. Oke, privasi informasi. Nah, privasi informasi itu artinya bagaimana sikap kita terhadap informasi secara individu. Ya, mau nerima mau enggak, nah, itu urusan kita. Ya, klaim, ya. Klaim informasi. Nah, ini yang di dunia internet ini sekarang lebih sulit ya, karena di dunia internet ini modifikasi bisa dilakukan menggunakan teknologi ya, sehingga rekayasa informasi menjadi begitu beragam ya, dan meyakinkan ya. Lalu dari situlah muncul klaim-klaim yang menjadi saling berbeda karena orang sudah memodifikasi lalu mengklaim itu sebagai informasi dia. Nah, ini yang dikatakan klaim-klaim itu seperti itu. Demikian pula kalau nanti di balik ada orang yang tidak suka dengan hal tersebut, misalkan berita yang diikuti dengan gambar atau film, ternyata filmnya sudah diedit. Nah, contohnya itu. Ini kemudian kita bisa melakukan klaim siapa yang membuat ini. Ya, itu sampai ke penelusuran yang lebih dalam. Nah, zaman dulu tidak pernah ada seperti ini karena rekayasa zaman dulu juga tidak semudah ya, tidak semudah zaman sekarang ini. Oke, lalu juga tentang perilaku pelacakan di internet. Nah, melalui situs-situs sosial ya. Jadi seperti penggunaan Facebook ini kan kalau dilihat ya apa ya, lalu kita menjadi terkenal ya, mungkin Bu Tuti Eva ya, lalu saya ketemu dengan teman saya yang hilang ya, itu kebetulan Ibu Tuti Eva ini pengen ketemu dengan yang hilang itu, tapi kalau ternyata itu tidak yang saya sukai gitu, komentarnya itu adalah, wah itu mantan saya yang sungguh saya benci. Tinggal blokir, Pak. Ya, memang akhirnya diblokir ya. Iya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kok Facebook ini harus menghubungkan gitu kan? Seperti membuka luka lama di atas luka baru, membuka luka baru di atas luka lama. Oh gitu. Mana nih Bapak nih? Enggak, ini bercanda aja. Iya, Pak. Tapi ini benar kan? Biar nggak ngantuk. Jadi permasalahannya ini yang salah tuh siapa nih? Facebook nih. Mau saya tidak ingin kok. Nah, saya tidak ingin dikenalkan, malah jadi dikenalkan itu piye. Nah, ini nggak bisa digugat. Ya, selama ini kita nggak bisa digugat ya, paling kita blokir gitu aja lah. Tapi kasus blokir itu bisa jadi masalah kan Bu Tuti ya? Iya. Nah, saya diblokir nesu.
Ini nanti akan ke arah yang lebih tinggi lagi. Ya. Baik, itu barangkali yang lainnya mungkin saya nyinggung sedikit. Loh, metui. Ngawur. Saya singgung sedikit barangkali tentang keamanan ya. Keamanan, mana keamanan? Isu keamanan. Isu keamanan. Oh, sorry, bukan. Isu keamanan. Ya sedikit. Nah, saya kaitkan dengan isu keamanan. Baik. Oke. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang etika, maka kaitannya dengan isu keamanan, ya. Saya skip saja, ya, di sini. Tentang keamanan ini adalah kita bisa lihat dari berbagai sudut. Yang pertama, keamanan sistem komputer dan aktivitas online. Kemudian melindungi bisnis, melindungi aset, melindungi reputasi, privasi, ya, dan melindungi hubungan dengan pelanggan. Nah, di awal tadi saya juga sudah menyinggung. Jelas kalau keamanan sistem komputer itu tentang perangkat atau softwarenya. Beberapa lembaga pernah menyarankan untuk menguninstall ya beberapa aplikasi karena dinilai itu membahayakan. Ya, ini maka dalam kasus ini ya itu karena memang membahayakan, kita harus ikuti. Ya. Kemudian bisnis, nah itu tadi yang saya ceritakan di awal tentang orang yang minta atau membagi, ya, membagi apa itu? Menggunakan nama orang lain atau rumah makan orang lain. Nah ini. Kemudian melindungi aset. Nah itu pencurian ya jelas karena dari nanti kalau internet kita terhubung dengan jaringan CCTV kita, misalkan kita punya CCTV lewat internet, maka potensi CCTV kita itu malah diambil alih oleh orang lain, maling ya. Jadi justru malingnya bisa mengawasi rumah kita, itu juga bisa, ya, lewat internet. Kemudian reputasi privasi pelanggan, ya itu termasuk. Maka kita juga jangan, ya ini dilema. Kalau dari sisi orang marketing, kenal orang banyak, kalau kemudian membagikan informasi ke banyak orang itu baik menurut orang marketing pemasaran. Tetapi kalau orang tersebut tidak berkenan, ya tadi misalkan kita sering mendapatkan spam istilahnya, iklan-iklan yang banyak sekali yang akhirnya mengganggu, nah itu kan membuat kita tidak nyaman, ya. Lalu menjaga relasi dengan pelanggan itu menjadi sebuah tantangan juga di dalam elektronik bisnis, ya. Nah, meskipun apa yang kejadiannya itu ya tidak berbeda dengan yang sudah ya. Misalkan apa sih yang dibicarakan di dalam keamanan itu ya biasanya ya kerahasiaan, confidentiality, integritas, ya, jaminan tentang kebenaran, lalu availability, ketersediaan, ya,
lalu legitimate use. Nah ini yang di Indonesia ini juga nggak ada. Jadi contoh seperti aturan menggunakan senjata, ya, itu sumir, ya, sehingga ada orang yang membeli senjata dari luar bisa masuk ke Indonesia. Lah kenapa bisa masuk? Biaya cukainya itu gimana? Setelah sampai di Indonesia malah jadi salah, ya, jadi salah. Kemudian juga yang sekarang sedang hangat, ya, itu penggunaan ganja, ya, ganja untuk obat. Wah ini semakin menguat. Menghilangkan ganja di bumi Indonesia tidak pernah berhasil, karena memang jujur saja kalau di daerah Sumatera ganja ini menjadi daun yang penyedap, ya, penyedap. Sisi lain itu juga bisa jadi orang madat, tapi ya saya nggak tahu, kadang orang berpikirnya berbeda. Contoh ya, banyak orang anak-anak muda itu melakukan kegiatan yang namanya ngelim. Tahu ya Bapak Ibu ngelim? Halo? Ada yang tahu ngelim? Istilah ngelim. Aroma lem, Pak. Ya? Menyumin aroma lem. Biasanya lemnya apa Pak Abdurrahman? Biasanya pakai lem Fox atau lem itu Pak biasanya. Yang aromanya ya, Bapak. Yang aromanya menyengat. Hafal Pak. Pernah lihat. Oh, pernah lihat. Ya, saya begini Bapak Ibu yang ingin saya tarik itu. Banyak orang, anak muda itu ngisep-ngisep lem, biasanya Aika Ibon atau Fox itu ya, seperti Pak Abdurrahman katakan. Lalu ngelieng-ngelieng. Nah, tetapi jangan sampai, karena pernah muncul satu pendapat melarang lem itu, karena lem itu bisa mengakibatkan orang mabuk. Lah, ini salah kalau menurut saya. Lah kok salah, yang disalahkan lemnya? Ya yang disalahkan itu harusnya adalah yang ngelem itu. Mengapa lem kok tak kamu isep-isep? Siapa nyuruh ngisep-ngisep? Nah kalau nanti orang itu ngisep-ngisep knalpot misalkan, apakah kemudian kita tidak boleh bensin itu digunakan? Ya, nah ini juga sebuah hal yang harus dilegitimasi barangkali, ya, bahwa lem itu gunanya untuk ngelem, tapi kalau ada yang orang pakai itu ya salahnya dia. Contoh lagi misalkan autan itu untuk apa? Untuk menghindari nyamuk supaya tidak menggigit, tapi dibikin minum. Salahnya dia, kenapa diminum? Ini bukan untuk diminum, bahkan di situ sudah tertulis obat luar. Ya, jadi itu jangan nanti terjadi pelarangan terhadap autan itu. Nah, demikian pula ganja ini, Ibu Bapak. Jadi akan menjadi sebuah perdebatan, ya, apalagi di negara-negara Eropa, ganja ini sudah diformalkan, diresmikan menjadi obat. Nah di Indonesia masih perdebatan ini. Ya, itu makanya perlunya adanya legitimate use ini. Ya. Kemudian juga accident, ya. Accident itu kecelakaan. Kecelakaan itu biasanya bisa terjadi dari sistemnya. Sistem ini mengapa? Ya karena ada stafnya yang melakukan kesalahan programming dan segala macam, itu bisa terjadi. Kemudian sabotase, itu jelas ya, sabotase dengan berbagai macam cara. Nah, hal juga yang bisa terjadi dalam e-bisnis ini adalah bencana alam. Nah, maka mengapa ada mata kuliah IT governance? Apa itu adalah supaya orang itu punya kepekaan terhadap risiko, ya, sehingga kalau nanti terjadi itu apa yang harus dilakukan. Contoh misalkan di Indonesia beberapa kali diramal Jawa ini akan tenggelam sebagian, ini sudah zamannya siapa itu tokoh yang jadi nama museum Ronggo Warsito, ya toh, bahwa Jawa ini akan tenggelam. Nah, kemudian dengan kemampuan analisis kita sebagai orang yang
tidak sesat pikir, ya, tidak mempercayai gugon Tuhan seperti itu, berpikir kenapa kok Jawa itu mau tenggelam. Nah, setelah kita membaca geologi, ilmu geologi, wow, ternyata seputar Jawa itu adalah ring of fire, pertemuan 3 jalur gempa atau pergerakan bumi dunia, ya toh. Wah, kalau itu terjadi ya sangat mungkin itu. Maka masuk akal, ya kan? Oh iya, cuman jangan sampai terjadi, ya jangan sampai terjadi. Tetapi kalau terjadi itu, kalau sudah ada ramalan seperti itu, tuh ramalan yang ilmiah sebenarnya, memperingatkan kita. Ya itu kalau ada ini kita siap. Kemudian adanya pencurian, ya. Kemudian dari unauthorized use, ya, hacking, ya, ada orang yang tidak berhak masuk ke dalam situs kita. Nah, sebenarnya untuk hacking itu sederhana banget, Bapak Ibu. Jangan terlalu muluk-muluk. Contohnya gimana, Pak? Contohnya gini, Bapak Ibu sedang baca email, berarti Bapak Ibu buka email toh. Lalu ada teman datang, temannya minta tolong, tolong itu kamu dipanggil itu. Nah, terus emailnya nggak ditutup. Nah, kita terus ngeliat-ngeliat. Nah, itu sebenarnya sudah menghack. Ya, teman saudara yang melihat-lihat email saudara pada waktu dalam posisi terbuka, nah, itu sudah menghack sebenarnya. Nah, ini kan sudah hacking sebenarnya, ya. Tapi kadang orang tidak menganggap itu hacking, padahal itu sudah hacking. Lalu hijack, ya. Hijack yaitu serangan, ya, sengaja untuk menyerang dengan berbagai macam cara. Lalu virus, ya sekarang bukan hanya di dunia digital, tapi ternyata di dunia real pun ada virus baru, ya. Nah, kalau ini kemudian muncul bahwa virus ini adalah senjata kimia, muncul konspirasi, ya boleh-boleh saja, selama ini belum terbukti, boleh-boleh saja berpikir seperti itu. Tetapi yang penting adalah 5M itu tadi, ya, cara untuk menghindari. Jadi jangan terus kemudian kita bebas dari itu. Entah itu karena landasannya apa, ya belum terbukti, jangan ngomong dulu, jangan meyakini dulu. Ya, itu barangkali teman-teman nanti teman-teman bisa baca sendiri tentang risiko yang berkaitan dengan etika dan privasi. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau diklarifikasi, silakan Bapak Ibu. Tidak sadar ternyata sudah 10.40. Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, jangan lupa untuk menulis rangkuman di 2 forum, ya. Lalu kita masih akan bertemu lagi minggu depan. Sekali pertemuan pertama, yang kedua kemudian ujian, gitu ya. Jadi besok minggu depan langsung ujian. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan Ibu Bapak semua. Ya. Kita ketemu minggu depan. Ada yang mau bicara? Oke, kalau tidak ada, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Ya. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Yang Pak.